nggak bakal bebas. Contohnya berat saya berapa, maaf kalau kurang sopan ya. Kira-kira ada 50 ya. Ada ya. Tuh, double kayak gini dia nggak bakal masalah. Itu untuk kekuatan kaca. Kalau ketimpa-timpahan gimana? Nggak bakal masalah kok. Ya. Gitu. Itu untuk kekuatan kacanya ketimpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan Ojin Family. Untuk kali ini kami akan berbagi ini ya teman-teman ya, bagaimana seorang penjual atau seorang sales alat rumah tangga yang sangat profesional dalam menjelaskan ini ya, barang dagangannya, sehingga ibu-ibu ataupun yang menyaksikan itu auto langsung beli ya. Dan juga ini sangat menguasai sekali produk apa yang dijualnya gitu ya teman-teman ya. Tanpa menunggu lama-lama kita langsung saksikan saja ya teman-teman. Nah, apabila ibu berminat nanti ya alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Nah di sini Bu, batal namanya usaha. Nah Bu, di sini saya awalin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat ibu-ibu di sini telah jawab salam saya ya. Semoga ibu-ibu selalu diberi rezeki yang berlimpah ya. Disehatkan badannya ya Bu ya. Betul. Bapak-bapak juga. Gitu. Nah di sini ibu saya dari PT Aksara. Coba belanja. Nah di sini saya cuman tenaga promo dari PT Aksara ya. Cuman pengen perkenalan produk. Ada yang 4 produk ya Bu ya yang ingin saya promokan. Yang pertama ada Magicom tanpa listrik, alat masak sehat. Kenapa sehat? Karena hasilnya kayak dikukus, rendah kadar gula. Nah dia juga Magicom tanpa serum ini, dia bukan hanya buat masak nasi, dia bisa gantiin yang namanya presto juga ya. Artinya dia bisa ngepukin daging, tapi dia nggak ada unsur bahayanya kayak presto ya. Nah di sini yang kedua ada kompor kaca pengapian bara elektrik ya Bu ya. Bunyi kayak gini, pengapiannya bara kayak gitu, dia lebih irit gas, kompornya aman, ada peredam panas, ada safety pengamannya juga ya gitu. Nah yang ketiganya ada panci set 4 biji ya, panci susun ya. Dia full stainless, ada bottomnya juga ya Bu ya, jadi lebih cepat dia gitu. Nah di sini ada bottomnya masing-masing, ada yang kecil, sedang, ada yang gede. Kalau yang gede ini muat daging 3 kilo ya Bu ya. Bawahnya itu pot goreng, mungkin kayu juga bisa. Nah kalau yang ketiganya ini ada wok steamer, dia dari batu granit marble, dia bisa dijadiin oven mini juga. Nah kalau yang bawahnya buat bakar, mangkang, bolu juga bisa ya, udah wajib dan gak lengket. Buat ngungkus-ngungkus juga bisa. Nanti saya ulas satu persatu. Nah sebelum saya ulas satu persatu, saya pengen jelasin yang ini. Ibu udah pernah tahu Magicom tanpa strum? Belum ya. Nah ini Magicom tanpa strum ya, tapi cara kerjanya di atas kompor, matangnya di darat gitu. Nah di sini ditutup nanti. Di sini Bu saya contohkan masak nasi liwet ya. Di sini udah ada beras, air, salem, serai, tapi kurangnya nggak ada teri, nggak apa-apa ini ya. Gitu. Nah sekedar contoh aja. Ibu di sini nggak perlu ribet-ribet masak di sini. Sumpamanya ibu pengen masak nasi uduk, nasi liwet, nasi kuning, terutama nasi biasa ya. Ukuran airnya semana Mas, sama aja kayak kita masak di panci biasa. Dia tergantung beras, karena beras ada 2 tipe, ada yang berani air, ada yang nggak berani air, ada yang pulen, ada yang perak. Jadi diukur pakai jari juga bisa gitu. Nah di sini kok tutupnya double. Pertama tutup kaca, kedua stainless, nggak mesti double. Tutup kaca aja nggak apa-apa. Pertama pakai tutup kaca ini sumpahnya pengen ngepukin daging, masak rendang, opor ayam, sop iga, pakai aja tutup kaca. Karena dia walaupun bisa gantiin presto, nggak ada unsur bahayanya. Kurang bumbu, kurang apa, dibuka nggak bakal meleduk ya. Kalau presto jangan sekali-sekali ya. Betul. Pertama tutup kaca, kedua jangan lupa pakai tutup stainless. Jangan lupa fungsi tangkainya ke atas, dia buat mengunci ya Bu ya. Tuh, nah diangkat juga nggak apa-apa. Nah, buat mengunci. Nah di sini yang seperti saya bilang tadi, cara kerjanya di atas kompor, tapi nggak mesti pakai kompor saya. Kompor ibu yang di rumah juga bisa ya. Kompor ini bisa, kompor minyak tanah bisa, kompor maju mundur pun juga bisa. Ibu tahu kompor maju mundur? Kayu bakar. Oh, nah di sini ibu artinya dia bebas ya, pakai kompor apa aja juga bisa gitu. Nah, di sini di atas kompornya berapa lama kata ibu? Kalau masak nasi hanya mendidih ya, hanya mendidih aja, tapi jangan nyampe aron. Kalau aron kan kering, di sini hanya mendidih. Tandanya mendidih kayak mana? Dia pasti keluar uap, keluar asap dari pinggir. Itu tandanya mendidih.
ibu lagi keluar asap, ibu penasaran, dibuka nggak apa-apa, dia masih mengkolak, masih berbentuk beras sama air ya, masih banyak airnya, jangan nyampe aron, kalau aron kan kering. Lalu matikan kompor, pindahkan ke termosnya ini atau pematangannya, tapi jangan dituang ya, satu set sama panci-pancinya. Keluar asap, matikan kompor, angkat aja kayak gini. Jadi udah kelar pekerjaan ibu. 15 menit mateng, nggak usah di atas kompor lagi, nggak perlu colok listrik ya, karena tinggal ke pasar ngantar anak sekolah, pulang nasi udah matang, nggak di atas kompor lagi, nggak ada unsur bahayanya. Berapa lama? 15 menit. Nah, di sini kalau udah 15 menit otomatis nasi ibu udah matang ya. Nah, jangan diangkat karena dia bisa nyimpen panas dan hangat. Panas 2 jam, hangat 6 jam, totalnya 8 jam. Nah, nasi ibu juga nggak bakal kuning, pinggir keras, lembek, berbau sangin, nggak bakal. Nasi ibu putih selalu atau sehat selalu gitu. Karena hasilnya kayak dikukus rendah kadar gula. Itu sumpamanya ibu pengen masak nasi uduk, kayak nasi liwet, nasi kuning, terutama nasi biasa. Keluar asap, matikan kompor, udah pindahin, selesai. Tinggal tidur, bangun-bangun nasi udah matang. Ibaratnya pengen ke pasar, ngantar anak sekolah, pulang nasi udah matang. Berapa lama nunggunya? 15 menit gitu. Nah, sejauh ini yang pengen dipertanyakan dulu nggak apa-apa, tanyain aja. Nah, kapasitas, kata ibu, mas muat berapa liter? Kapasitas beras dia muat 2 liter ya ibu ya. Ayam 24 potong, 2 ekor ayam ya. Daging dia 3 kilo ya. Ketupat dia nggak banyak, ketupat 10 biji. Lontong 15 sampai 20 ya. Masak opor ayam, bubur kacang, sop ikan, rendang, numis, sayur, goreng-goreng juga bisa. Artian panci ini dia bukan hanya buat masak nasi, dia multifungsi serbaguna. Berasnya 2 liter, ayam 24 potongnya, 2 ekor ayam, daging 3 kilo, ketupat 10 biji. Nah, kalau ketupat ya ibu, kalau ketupat Padang 12 biji yang sedang-sedang gitu. Nah, di sini kata ibu, mas kalau ngerendang sop iga atau opor ayam berapa lama? Sama aja, mendidih di atas kompor, matangnya di darat, tapi yang membedakan waktu ya. Contoh, ibu pengen ngerendang sop iga opor ayam, otomatis bumbunya pengen ditumis atau dioseng ya. Jadi nggak perlu numis bumbunya di wajan lain. Di sini udah bisa goreng, bisa numis. Contohnya ibu pengen ngerendang, tumis bumbunya, rempah-rempahnya, masukkan daging, air cukupnya. Kalau beras tadi kan ngebul aja langsung kita pindah. Kalau daging perbandingannya waktu, diemin dulu di atas kompornya 15 menit ya. Gitu. Setelah 15 menit, matikan kompor, pindahin di darat, matangnya di darat 15 menit juga. Itu ibarat ibu pengen ngerendang. Nah, seumpamanya ibu pengen bikin sop iga ya, yang membedakan sayur mayur ya gitu. Contoh, ibu pengen bikin sop iga, sama tumis dulu bumbunya, rempah-rempahnya, masukkan daging. Tapi di atas kompornya daging aja dulu ya. Betul, jangan barengin sayur mayurnya. Nah, setelah daging aja dulu 15 menit, matikan kompor, pindahin di darat, baru nyusul kayak wortel, buncis, kol, segala macam di darat aja. Di darat aja, jangan barengin sama daging. Kalau dibarengin sama daging dia keempukan gitu ya. Betul. Itu ibaratnya ibu pengen rendang sop iga opor ayam mendidih 15 menit di darat. Nah, kalau bikin ketupat mas berapa lama? Kalau ketupat kapasitasnya nggak banyak, cuma 10 biji, paket keluarga aja ya. Nah, tapi ya kalau ketupat cepetnya nyurutin air ya. Nah, contohnya kayak mana? Masukkan ketupat ya, biarin aja sampai kerendam sama air. Jangan lupa kasih minyak goreng 2 sendok makan. Biar kenapa? Biar nggak lengket. Salah satunya biar awet. Kalau daging di atas kompornya 15 menit, kalau ketupat tambahin 5 menit, 20 menit aja, nggak perlu berjam-jam, hanya 20 menit di atas kompornya. Setelah 20 menit, ibu matikan kompor, matangnya di darat 20 menit juga. Tapi kuncinya satu, otomatis kan udah matang. 20 menit di darat, di atas kompor, di daratnya 20 menit, kisaran 40 menit. Tapi walaupun 40 menit, nggak di atas kompor lagi ya, tinggal nunggu matang aja. Nah, ketika udah matang, kalau ketupat diangkat. Biar airnya tirisan, biar nggak cepet basi. Tapi selain ketupat, kayak sop, opor ayam, terutama nasi, biarin aja karena bisa nyimpen panas dan hangat gitu. Itu kalau bikin ketupat 20 menit, di darat 20 menit ya. Nah, kata ibu, di sini juga bisa bikin bubur kacang hijau ya. Kalau bubur kacang hijau nggak perlu direndam sejam 2 jam atau seharian. Kalau pakai pancing, cuci aja yang bersih, didihkan langsung di atas kompornya 25 menit kalau bubur kacang. Setelah 25 menit, bu matikan kompor, pindahin juga di darat tanpa rendam tadi ya. Matangnya di darat 25 menit juga. Tapi ngasih gula sama santannya di darat aja, kalau udah pecah baru kasih gula sama santan sambil aduk ya gitu. Daging tumis goreng yang nggak bisa cuman manggang gitu. Tapi ibu jangan khawatir ya. Dia dilengkapi 4 cangkir.
Sarangan 1, buku panduannya juga ada, buku resepnya ada 33 jenis masakan. Fungsi cangkir 4 sarangan 1 buat apa? Kapasitas beras kan 2 liter. Seumpamanya ibu masak di bawah 2 liter, satu alat bisa 2 masakan. Contohnya, kalau 2 liter kan full. Nah, seumpamanya ibu masak 1,5 liter, 1 liter atau setengah liter, bawahnya nasi, atasnya pengen masak tambahan, cabai, tomat, telur ngetim juga bisa. Tapi tanpa air selain bubur tim. Contohnya telur, kita cukup cuci telur yang bersih, 1 cangkirnya muat 2 telur. Kalau kita semua muat 8 telur. Jadi nasi matang yang dikukus juga ikut matang. Sambal-sambal, buncis, cabai segala macam juga bisa ya. Nah, seumpamanya pengen bolu kukus juga bisa, tapi pakai loyangan yang 4 telur. Bawahnya nasi, atasnya bolu kukus ya. Nasi matang, bolu kukus juga ikut matang. Nah, seumpamanya pengen mepes ya. Nah, seumpamanya pengen sampai dari atas ini orangnya. Nah, kalau seumpamanya pengen mepes ya ibu, bawahnya air, jangan sembari masak nasi, bawahnya air taruh aja pepes. Mendidih sama kayak nasi, matangnya di darat 15 menit itu. Daging oke, saya nanya nggak apa-apa. Nah, saya ulas kembali. Beras tadi mendidih aja, matangnya di darat 15 menit, daging 15 menit, di daratnya 15 menit ya, ketupat 20 menit, bubur kacang hijau 25 menit ya. Simple, praktis, multifungsi, serbaguna. Nah, hasil nasinya nggak bakal kuning, pinggir keras, tengah lembek, berbau angin, nggak bakal ya, karena tidak disetrum ya bu ya. Nah, ini bentar lagi keluar uap, keluar asapnya bu. Tinggal nunggu uapnya, udah matikan kompor, pindahin sini, udah selesai kerjaan ibu. Gitu. Ibu nggak perlu lagi bayar listrik. Ini lagi masak nasi juga. Simple, praktis, multifungsi, serbaguna. Nah, sok pengen dipertanyakan nggak apa-apa, tapi dia dilengkapi 4 cangkir nantinya ibu ya. Sarangan 1, buku panduannya juga ada, buku resepnya ada 33 jenis masakan. Gitu, multifungsi banget. Tuh, ini tinggal hah? Kalau harga kalau nanti ibu kalau langsung ke harga, kok mas nggak mateng kata. Kalau harga ibu nggak pakai DP ya, nggak pakai uang muka sambil kita makan nasi liwet. Iya gitu. Di sini kita dilarang ibu pakai DP atau uang muka, bakal kena sanksi. Terus iyain aja. Umpamanya penasaran pengen diintip-intip, walaupun bisa gantiin presto, lagi keluar asap kayak gini nggak ada unsur bahayanya, dibuka aja nggak apa-apa. Tuh, ya keluar asap, dibuka nggak bakal meledup kayak presto. Tapi jangan nyampe aron ya, kalau aron kan kering. Ini masih berbentuk keras sama air kayak gini. Tuh, ya masih banyak airnya. Tuh, kalau nasi putih nggak perlu diaduk ya bu ya. Ini kan nasi liwet ada bumbunya biar bumbunya merata. Iya, pas lapar masak ya nasi ininya. Sering-sering aja mas. Berarti ya beli itu Pak De. Nah, matikan kompor, pindahin di sini, udah kelar pekerjaan ibu. Tinggal ke pasar ngantar anak sekolah, pengajian, pulang-pulang nasi udah matang. Berapa lama nunggunya? 15 menit. Gak usah di atas kompor lagi, gak perlu colok listrik, kadar gulanya rendah, otomatis ibu hemat listrik. Gak perlu bayar masak nasi 350 watt. Di atas kompornya dia cuma numpang, matangnya di darat 15 menit. Nah, ketika udah matang nggak perlu diangkat karena dia bisa nyimpen panas dan hangat. Panas 2 jam, hangat 6 jam, totalnya 8 jam. Ibu pengen piknik, jalan-jalan, mati lampu bulan puasa, nggak pakai banget, langsung tenteng, taruh lauk pauk gitu, masih anget terus. Nah, kalau ibaratnya pengen jalan-jalan, langsung tenteng aja ya bu ya, lauk pauknya di atas. Nah, nanti 15 menit kita buka gitu. Nah, yang dipertanyakan nggak apa-apa. Nasinya juga nggak bakal berubah warna karena hasilnya kayak dikukus ya, rendah kadar gula. Nah, dia nggak bakal kuning, pinggir keras, tengah lembek, berbau sangin, nggak bakal. Ya hasilnya kayak dikukus. Pengen ditanyain nggak apa-apa, boleh. Tanyain aja nggak apa-apa. Mie yang kecilnya. Nah, kalau yang sedangnya dia ini bu. Ya, bikin sop 1 rendang 1,5 kilo yang ini. Nah, kalau yang ini rendang 3 kilo. Ya, gitu. Tuh, ini yang gedenya. Tuh. Nah, kalau yang terakhir ini buat goreng, numis ya, ada bacoknya. Jadi ibu di sini goreng ayam, nyayur apa aja juga bisa. Ini pansisnya. Tuh. Nah, kalau yang ini ada 4 biji ya, bu, 1 set dia. Tutupnya dia 1 ya bu ya, karena diameternya sama. Bisa di sini, bisa di sini ya. Itu tentang apa namanya panci set. Nah, kalau yang ketiganya wok simmer, bisa dijadiin oven mini juga ini. Bu taunya apa ini bu? Teflon ya. Kalau teflon dilarang pakai jari besi ya, betul. Kalau ini dia bebas, dia nggak bakal karat.
Ya, ada penghantar panasnya. Dia lebih cepat dari panci biasa. Batu granit, betul. Nah, fungsinya buat apa? Satu panci ini bisa gantiin semua panci ala dapur ibu. Dengan satu panci ini nggak perlu banyak-banyak panci, isinya pakai spongkal juga boleh. Contoh, ibu pengen bakar ayam bisa, bakar ikan, ngedodong wajib dan nggak lengket. Bolu bakar menasar juga bisa ya, masak nasi ya, kayak periuk juga bisa. Tahu periuk bu? Yang berkerak? Iya betul. Nah seumpamanya ibu pengen goreng, dia lebih minyak ya, bakar apa namanya ngedodol dia nggak lengket. Nah seumpamanya pengen ngukus-ngukus, kasih air bawahnya, kasih sarangan stainless. Ibu pengen ngukus bakso, somai, dimsum, bakpao, ngukus singkong, ngukus nasi juga bisa. Diameternya berapa? 32. Tutupnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Tuh. Kalau bolu bakar ibu nggak perlu pakai loyangan. Kalau ibaratnya ibu pakai loyangan 4 telur, 6 telur taruh aja di atas kompor ya. Nah seumpamanya nggak pakai loyangan, dia mau 8 telur karena bentuknya kayak gini, adon 8 telur, ibu kasih cangkir tengahnya biar bolunya ada lubangnya. Nah, adonan tadi langsung taruh aja. Nah, tapi mainin apinya ya. Pertama api gede. Nah, ketika bolunya mau ngembang, kecilin banget. Kalau nggak dikecilin, dia panasnya merata, takutnya gosong. Gitu. Nah, terus stainless. Nah, boleh pengen nanya-nanya nggak apa-apa. Tuh. Tadi tuh mas pas lagi masak kan? Elektrik ya. Tuh. Dari sini bu saya pasang regulator. Ya. Saya cabut gasnya, nggak langsung berjalur ke kompor gasnya karena regulatornya ada spring otomatis ya. Pakai karet tambah bagus, langsung pasang aja kayak gini. Ya pasang tanpa cicin kawin. Nah di sini kalau ada kebocoran tabung, kompornya nggak bakal nyala ya. Di pipa selangnya double keamanannya, bisa ke bawah, ke kiri, ke samping, ke atas ya. Jadi naruh tabungnya dia bebas. Ada safety pengamanan juga di pipa selangnya. Kanan kiri lantainya kaca, ketebalan dia 8 mili. Dia bisa menahan beban 100 kilo. Ibu masak di sini 50, di sini 50 dia nggak bakal beban. Contohnya berat saya berapa? Maaf kurang sopan ya. Kira-kira ada bu 50 ya. Ada ya, tuh, ini double-double kayak gini dia gak bakal masalah. Itu untuk kekuatan kaca. Kalau ketimpa-timpahan gimana? Gak bakal masalah bu. Kayak gini, ya. Gitu. Itu untuk kekuatan kacanya, ketimpa kiri gelas dia gak bakal masalah. Nah, dia juga ada redam panas ya. Nah satu lagi ibu, dia pengapiannya. Iya, kalau di bottom dia pecah gitu. Nah di sini ibu pengapiannya yang lebih penting. Tuh, pertama dia biru, ya. Pertama dia biru, lama-lama dia memerah. Kalau udah memerah menjadi 2 fungsi selain iris gas 25%, ibu pengen bakar-bakar nggak perlu cari batok kelapa atau areng di atas kompor aja. Dia balik aja tungkunya. Nah, nggak perlu cari batok kelapa, langsung aja bakar tadi pakai penyepitan ya. Ayam, ikan, sosis, terasi. Nah kata ibu mas, kalau buat bakar-bakar kan cemong ya kompor saya. Kalau buat bakar-bakar pasti netes bumbu kecap segala macam. Tapi jangan khawatir, batternya ini bukan batu bara ya. Kalau batu bara habis dia pengapian bara, dia batu api atau batu biojil elektrik. Jadi cara pembersihannya kayak mana? Ya kan ambil bekas kick spray ya bu ya. Kasih air putih kayak punya ibu. Nah lagi keadaan nyala merah kayak gini, semprot pakai air. Ya itu yang pertama. Yang kedua, habis bakar-bakar ada kotoran membandel, semprot dulu, sikat pakai bekas sikat gigi, terus kita nyalakan kembali. Dia bakal terlahap oleh apinya tersendiri. Kata ibu, mas kayak bumbu kecap segala macam kan lengket, bakal mengalami sumbatan, kan bumbu-bumbu lengket. Nah ini saya contohkan bakar karet. Karet lengket nggak bu dibakar? Kalau dibakar meleleh ya. Anggap aja bumbu yang paling lengket, umpamanya ibu habis bakar-bakar. Nih saya bakar karet, karena kan meleleh. Gak apa-apa bu. Dia nggak cemongin alat masak deh bu. Satu, pantat-pantat panci ibu nggak bakal hitam dia. Tahu, karena juga dia jadi abu bu, apalagi bumbu kecap segala macam, abunya juga nggak hitam, dia putih. Langsung matikan kompor, tiup aja. Tuh, jadi abu ya, apalagi bumbu kecap segala macam ya. Itu untuk pembakaran. Nah kalau untuk kiritan gasnya, kalau kompor ibu ngejios ada lidah api kayak gini. Nah, boros nggak bu kalau lidah api kayak gini, api nasi goreng ya. Kali ini anteng aja. Perbandingan ibu pakai tabung sebulan 4 tabung, pakai kompor ini hanya 3 tabung, lebih dari 25%. Nah kalau tungkunya dari baja putih dia nggak bakal keropos, dibakar malah tambah kuat ya kalau baja gitu. Nah satu lagi kelebihan kompor ini, tombolnya udah di atas, ada peredam panas, menandakan kompor ini udah bisa ditanam ya. Seumpamanya ibu pengen renovasi dapur, dia bisa rata dengan wastafel keramik, dijadiin kitchen set, nongol kacanya bisa, tapi nggak ditanam nggak apa-apa
berlimpah ya. Ada kakinya ditanam cantik nggak juga cantik gitu. Tentang kompornya pengen nanya-nanya nggak apa-apa, boleh dipertanyakan aja nggak apa-apa, boleh. Kenapa Bu? Karena di kota ini rumahnya dempet-dempet. Tapi saya sharing aja untuk Ada sih, ada tempat keluarga ibu ya. Ibaratnya ibu jangan sepelekan kompor berbau gas. Ibaratnya ibu ceroboh, ibaratnya bisa kebakaran. Tapi amit ya, mending kita hindarin. Karena ibu-ibu pagi, siang, sore pasti ketemu kompor. Tapi kali aja bermanfaat, namanya sekali lagi sharingnya. Ibu, kalau nasang regulator ada yang takut? Berani semua, betul. Bu, kalau nyuruh suami, ya kalau nyuruh suami, kalau suaminya kerja nggak pulang-pulang nggak jadi masak ya, betul. Pasti ibu nasang regulator nih, ya. Nasang regulator pasti pernah mengalami gasnya ngejios. Yang ibu lakukan apa? Betul. Nah ini Bu, yang ibu-ibu tiap hari lakukan pasti ketemu kompor, pasti ganti tabung. Yang ibu lakukan kalau ngejios jangan memaksakan ya. Yang harus ibu lakukan ganti klip dalamnya. Karetnya bolak-balik nggak bisa juga, berarti ganti yang baru nggak bisa juga, berarti ibu harus ganti regulator ibu udah kendala. Nah jangan sekali-sekali ibu nasang bom waktu. Bom waktunya kayak mana? Kadang-kadang ibu urgent dililit pakai karet gelang, itu bahaya ya. Bahaya banget, karet gelang itu lengket, mengeluarkan gas itu panas, kompor lagi keadaannya nyala, kalau meleleh nyamber itu bahaya. Yang kendala itu regulator ibu harus diganti, sama karet klip dalamnya harus dibolak-balik atau ganti yang baru. Kadang-kadang ibu nyalain tukang tabung ya. Kalau tabung SNI Pertamina Bu nggak cocok Bu, tuker Bu nggak cocok, tuker. Padahal yang kendala itu regulator ibu. Kan banyak toko-toko ada yang 90.000, 125 ya Bu ya, ganti. Jangan dililit pakai karet gelang. Yang kedua ibu, jangan sekali-sekali memaksakan ngejios ditindih pakai ulekan ya. Ya Bu ya, pakai ulekan, pakai batako. Bu kalau kayak gini ngejios ditahan kayak gini kan nggak ngejios. Kalau tindinya hilang, kompor lagi keadaan nyala, jos keluar gasnya nyamper ya. Kalau kita tahu, mending kita hindari unsur bahaya ya, jangan ditindih-tindih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ibu sehabis masak membersihkan kompor cuma di mananya aja, batal kena minyak habis goreng-goreng. Unsur bahaya kompor ada di mana? Selang, betul, selang nggak boleh menekuk. Kalau ibu cuma membersihkan lantainya aja, pasti selangnya udah banyak lemak, apalagi kalau udah hitam. Kalau banyak lemak memancing apa? Tikus. Kalau digigit tikus bocor, iya kalau kita tahu. Mas, rumah saya nggak ada tikus. Kalau lama-lama, kalau udah hitam lama-lama keropos, bocor, bahaya. Saran saya ibu membersihkannya jangan, nggak harus sebulan sekali. Pakai apa Mas? Pakai lap air hangat, dihilangin lemaknya. Mas kan pakai besi, kata ibu. Kalau besi kadang-kadang melorot ya. Betul, saran saya harus sebulan sekali pakai lap, pakai air hangat, dihilangin lemaknya. Itu yang ketiga. Nah yang terakhir nih, kalau ibu masak nih, masak kalau nggak kendala nggak apa-apa, kompor di atas pemakaian 2 tahun. Ibu masak nih, lagi masak, pas mematikan kompor ada nggak kompornya kendala kayak gini, pas dimatikan berbunyi bleb-bleb. Itu harus diservis, itu kesumbat. Kalau nggak diservis, Bu, ibaratnya itu, Bu, itu kan gumpalan gas. Takutnya ibu cetak-cetak sekaligus. Nah, itu gumpalan gas ya. Nah, kalau kebanyakan air malumin dulu. Ini setengah liter. Nah, tahu nanti Bu, bentar lagi. Tambah lama tambah bagus ya. Nggak bakal bantet ya Bu ya, di ngembang. Pasti banget. Sekian dahulu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.